lalu gimana kita mengenali anak-anak ini sudah kayaknya mulai kena grooming. Begitu ya. Itu seperti apa ciri-cirinya? Kita bisa lihat yang pertama memang akan terlihat ada perubahan perilaku yang mendadak ya. Kalau misalkan dia itu diancam gitu kan ya. Diancam, dia tahu kalau dia tadi itu sudah salah, sudah bikin video porno, sudah buka aurat, itu memalukan. Seandainya kemudian itu tersebar, dia kan khawatir kan begitu kan ya. Tapi nggak boleh cerita. Itu kan bisa jadi kan terasa berat bagi dia. Iya. Maka di situ mungkin akan terlihat perubahan perilaku yang mungkin mendadak murung, kelihatan kayak menyendiri, gak suka ketemu orang gitu ya. Yang kedua itu cirinya itu sangat protektif terhadap ponsel. Protektif masih ya. Ya dikasih pengaman, 3 kali mau sidik jari, mau wajah, mau sampai secara fisiknya dibawa kemana-mana meskipun ke WC. Gak boleh orang megang gitu ya. Itu ketika udah ada nggak sengaja memegang HP-nya, itu mungkin orang tuanya gitu, sudah dia kelihatan sekali paniknya. Nah itu sebuah alarm sebenarnya ya, kalau ada kayak begitu. Terus kelihatan sekali kalau dia itu kayak cemas gitu, kayak ketakutan, tapi nggak jelas. Kita nggak tahu apa, kenapa wong dia di dalam rumah nggak ada apa-apa kok, kayak orang ketakutan, kecemasan gitu ya. Kesana ke sini, mungkin sampai pada level tindakan-tindakan yang dilakukan itu kan, misalnya gini, ada yang saya pernah baca di sosmed itu, entah tahun berapa itu ya, ketika dia itu terjerat dalam game online misalnya, saya pada level challenge-nya itu dia itu harus membunuh, betul, ada begitu itu. Jadi bahayanya kan begitu. Dan itu dihubungkan dengan dia sudah di grooming, dan dia juga sudah terkontrol di bawah ancaman, karena memang ada produk video pornonya dia yang sudah dipegang oleh yang kemudian menyatu dengan game online yang dia lakukan itu loh. Jadi itu kalau diceritakan di situ ya, dia ya kayak orang wajahnya, padahal dulunya itu saya lupa ya di negara mana itu, mulanya itu dia tuh sangat berprestasi. Oh ya, di Indonesia juga sih ini kisah lagi berprestasi, sangat berprestasi gitu ya, juara 1 lah pokoknya. Terus itu berubah menjadi anak yang bahkan mandi saja itu malas, wajahnya itu selalu kuyu, awut-awutan. Nah dia tuh selalu melekan, ngegame itu, sudah nggak mikir sekolah, apalagi nilainya dan seterusnya itu. Ini bisa separah itu. Jadi child grooming itu tidak sekedar terus nanti jadi korban perkosaan seksual secara offline ya. Verbal. Itu ya bisa diarahkan untuk melakukan kriminalitas tertentu loh, gitu. Nah, jadi kemudian doktrinisasi berarti ini tadi ya. Iya, karena ini tadi kan kontrol dan ancaman. Ya terserah nanti dimainkannya kemana gitu kan ya. Ambil berangkas, coba lihat kamu orang tua punya berangkas apa enggak. Kalau misalkan ini orang kaya kan ya bisa digunakan untuk eksploitasi yang lain. Ya jadi itu tadi ciri yang ketiga ya, takut atau cemas yang enggak jelas gitu. Lalu yang berikutnya itu ciri kalau anak ini sudah kena grooming itu atau alarm ya, itu bahasa atau pengetahuan seksual yang enggak sesuai dengan usianya. Anak ini kok tiba-tiba ngomong tentang aktivitas ini, istilah ini, itu dari mana gitu. Wong orang tuanya di rumah enggak pernah bilang begitu, kan enggak mungkin juga sekolah ngajarin itu. Itu pasti dari mana? Nah kayak begitu harus itu ya, orang tua langsung waspada toh, enggak terus pada waktu kemudian keluar kalimat-kalimat kok enteng sekali dia menyebut alat kelamin laki perempuan, kemudian aktivitas hubungan laki perempuan, itu terus sehari-hari keluar dari mulutnya begitu. Itu ya harusnya itu ya sudah langsung orang tua itu sadar dalam arti ada sesuatu ini, bukan terus sekedar hus itu nggak boleh kalau begitu. Itu kemudian yang berikutnya adalah ya dia menarik diri, kelihatan sekali menarik diri, prestasi turun tentu saja kalau dari sisi sekolah ya mungkin yang bolosan ya pelajaran tidak paham, ujian-ujian jeblok dan seterusnya.